Minato Namikaze dikenal sebagai shinobi terjenius yang pernah dimiliki desa Konoha. Ia mendapat julukan si kilat kuning dari Konoha karena kecepatan tempurnya yang seolah melampaui cahaya. Pada Perang Dunia Shinobi kedua, Minato pernah berhasil menumbangkan 10.000 pasukan Iwagakure seorang diri. Prestasi itu membuat namanya menggema di seluruh dunia shinobi. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Minato juga diangkat menjadi seorang Hokage keempat menggantikan Hiruzen. Ia pun menjadi Hokage termuda saat itu. Lalu, bagaimana sebenarnya kisah Minato sejak ia kecil hingga akhir hidupnya? Langsung saja, cekidot. Kisahnya dimulai ketika Minato masih di Akademi Ninja. Minato bertemu dengan seorang murid baru dengan rambut merah mencolok. Ia bernama Uzumaki Kushina. Banyak teman sekelas Minato yang menertawakan Kushina dan mengejek Kushina karena rambutnya yang dianggap aneh. Suatu hari, Minato melihat Kushina dibully oleh kakak kelasnya. Mereka memukul, menendang, dan menarik rambut Kushina hingga Kushina menangis. Minato sebenarnya menyaksikan kejadian itu dari atas pohon, namun ia tidak turun membantu karena ia tahu dan percaya Kushina sanggup melawannya sendiri. Dan benar saja, dengan tekad dan kekuatan Uzumaki, Kushina berhasil menghajar dua pembuli itu sendirian. Namun, saat Kushina menyadari Minato hanya menonton tanpa membantu, ia marah besar. Minato hanya terdiam, sementara Kushina lari pulang dan kecewa terhadap Minato. Sesampainya Kushina di rumah, malapetaka terjadi. Kushina diculik shinobi dari desa lain karena ia Jinchuriki Kyuubi. Dalam keadaan tak berdaya, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mencabut helai-helai rambut merahnya untuk meninggalkan jejak. Ia berharap jejak-jejak itu bisa menemukan penyelamatnya. Dan benar, tak lama kemudian datanglah Minato. Meskipun Minato masih seorang genin, ia berhasil mengalahkan 3 jounin penculik Kushina sekaligus. Setelah membebaskan ikatan Kushina, Minato menggendong Kushina lalu membawanya pulang ke Konoha. Di bawah indahnya bulan purnama, saat itu Kushina mulai kagum kepada Minato. Dan saat-saat seperti itu, Minato langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Gombal no Jutsu. Minato berkata, "Ayu sedang menulis, I love you gadis manis." Habis minum badan segar, kamu yang tersenyum, hatiku yang bergetar. Anjay, bisa aja lu Tong. Seketika, Kushina pun langsung lemes tak berdaya. Hatinya langsung termehek-mehek oleh gombalan Minato. Kushina jatuh cinta kepada Minato. Tahun demi tahun pun berlalu. Minato tumbuh menjadi shinobi yang sangat luar biasa. Ia menjadi pemimpin tim yang terdiri dari Kakashi, Obito, dan Rin. Di suatu misi dalam sebuah perang, Minato membagi tim menjadi 2. Kakashi yang baru saja menjadi jounin ditunjuk menjadi pemimpin Obito dan Rin. Sementara Minato sendiri bergerak menuju medan perang utama untuk memperkuat pasukan Konoha. Sebelum itu, dalam perjalanan mereka bertemu dengan 20 shinobi musuh. Kakashi dengan ceroboh langsung menyerang menggunakan jurus Chidori. Ia hampir saja mati, tapi Minato menyelamatkannya dalam sekejap. Minato menjatuhkan ranselnya dan langsung menghabisi 20 shinobi musuh itu sebelum ransel itu jatuh ke tanah. Setelah itu, mereka berpisah. Minato bergegas menuju medan perang. Di medan perang, Minato terkejut melihat 1000 shinobi Konoha hancur menghadapi 10.000 pasukan Iwagakure. Tanpa ragu, Minato langsung menerjang ke tengah pertempuran. Ia sendirian menghabisi seluruh pasukan shinobi musuh. Kemenangan itu membuatnya terkenal sebagai shinobi yang ditakuti di seluruh dunia. Dan ia mendapatkan julukan si kilat kuning dari Konoha. Karena prestasinya yang luar biasa itu, tak lama kemudian Minato diangkat menjadi Hokage keempat menggantikan Hiruzen. Ia juga menikahi Kushina, gadis manis yang dahulu ia selamatkan. Setelah itu, tak lama kemudian Kushina pun hamil.
Minato sangat senang. Ia juga menceritakan kehamilan istrinya kepada gurunya yang bernama Jiraiya. Minato meminta guru Jiraiya memberikan nama untuk bayinya, dan Jiraiya pun memberikan nama yaitu Naruto. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Kushina akan melahirkan. Namun, tiba-tiba muncul seorang pria misterius bertopeng dengan kemampuan mata Sharingan. Dengan kekuatan matanya, ia mampu membuka segel Kyuubi dalam tubuh Kushina dan mengendalikan monster Kyuubi itu untuk menghancurkan Konoha. Pada akhirnya, Minato pun harus bertarung sengit melawan pria bertopeng tersebut. Berkat pengalaman, kecepatan, dan kemampuan yang Minato miliki, Minato berhasil mengalahkan pria bertopeng itu. Tapi, setelah kendali pria bertopeng lepas, Kyuubi malah semakin mengamuk dan menghancurkan Konoha. Dengan jurus Hiraishin, Minato memindahkan Kyuubi ke hutan. Kushina juga membantu Minato untuk menahan amukan Kyuubi. Ia menggunakan segel rantai emas milik klan Uzumaki. Lalu, Minato berniat menyegel Kyuubi ke dalam tubuh anak mereka yaitu Naruto. Kushina menolak rencana Minato. Ia tahu pahitnya hidup sebagai seorang Jinchuriki, kesepian, ketakutan, dan kebencian orang-orang di sekelilingnya. Ia tak ingin Naruto mengalami hal yang sama. Namun, Minato meyakinkan bahwa suatu hari nanti Naruto akan mampu mengendalikan cakra Kyuubi itu untuk menciptakan kedamaian di dunia shinobi. Singkat cerita, Minato pun menyegel setengah cakra Kyuubi ke dalam tubuh Naruto dan setengahnya lagi ke dalam tubuhnya sendiri menggunakan Shiki Fujin. Tetapi, ketika teknik segel hampir sempurna, Kyuubi menyerang dan berniat ingin menghabisi Naruto agar ia tak disegel. Minato dan Kushina menggunakan tubuh mereka sebagai perisai yang membuat mereka berdua mati sebagai pahlawan penyelamat Konoha. Sebelum mati, Minato menanamkan sedikit cakranya ke dalam tubuh Naruto agar suatu hari nanti ia bisa menyelamatkan Naruto ketika Naruto kehilangan kendali. Hingga akhirnya hari di mana Naruto hampir kehilangan kendali pun tiba. Dalam pertempurannya melawan Pain, Naruto tenggelam dalam amarah dan kebencian Kyuubi hingga mau melepaskan segel Kyuubi sepenuhnya. Di momen kritis itu, Minato muncul sebagai wujud sisa cakra yang pernah ia tinggalkan di dalam tubuh Naruto. Ia datang tepat sebelum Naruto membuka segel Kyuubi. Dan itulah pertemuan pertama Minato dengan anaknya setelah sekian lama tak bertemu. Minato memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini Naruto tak ketahui. Minato berkata, "Aku adalah ayahmu." Naruto terdiam, lalu tiba-tiba ia memukul Minato. Dalam hati Minato berkata, "Baru pertama kali ketemu, malah ditonjok, dasar anak kucing." Tapi tiba-tiba Naruto menangis. Naruto meluapkan semua yang ia pendam selama ini. Naruto berkata sambil menangis, "Kenapa kau begitu kejam padaku, ayah? Hidupku hancur karena menjadi Jinchuriki. Aku dibenci, aku sendirian, aku tak punya teman. Semua karena Kyuubi yang kau segel ke dalam tubuhku. Bahkan Pain yang mengejarku dan teman-temanku yang terluka itu juga karena Kyuubi yang ada dalam tubuhku." Minato menatap Naruto dengan tenang. Ia menjawab dengan lembut, "Maafkan aku, Naruto. Semua ini kulakukan agar kau tumbuh menjadi shinobi yang kuat. Aku percaya suatu hari nanti kau bisa mengendalikan cakra Kyuubi. Dan saat hari itu tiba, kaulah yang akan menyelamatkan dunia shinobi dan menghentikan peperangan di dunia shinobi." Naruto pun mengerti, dan setelah itu Minato memperbaiki segel dalam tubuh Naruto. Lalu ia menghilang kembali setelah menitipkan pesan terakhirnya sebagai seorang ayah. "Ore wa omae o shinjite iru. Doko made itte mo kodomo o shinjiteru no ga oya tte mon da kara." Dan tak lama kemudian, ketika perang dunia shinobi yang keempat pecah, Orochimaru menggunakan jurus terlarang yaitu Edo Tensei untuk membangkitkan keempat Kage yang salah satunya adalah Minato. Saat Minato dibangkitkan, ia merasakan bahwa Naruto benar-benar bisa menguasai cakra Kyuubi. Minato langsung menuju medan perang untuk membantu Naruto dan pasukan aliansi shinobi.
Tapi sesampainya di medan perang, yang mereka hadapi bukanlah musuh biasa. Musuh itu adalah Uchiha Obito, merupakan murid dari Minato sendiri dan saat ini menjadi Jinchuriki Jubi. Obito mampu menciptakan Kekkei Genkai, sebuah penghalang raksasa yang tak bisa ditembus bahkan seorang Hokage. Shikamaru yang biasanya jenius sampai-sampai kehabisan strategi, mereka benar-benar merasa terjebak. Yang lebih buruk lagi, Obito menyiapkan 4 Bijudama dalam satu waktu. Jika meledak, seluruh aliansi shinobi akan lenyap. Di tengah keputusasaan itu, Minato dan Naruto menyatukan cakra Kyuubi yang mereka miliki. Cakra Kurama dari tubuh Minato berpadu dengan Kurama yang ada pada tubuh Naruto. Saat memusatkan konsentrasi, Minato sempat meneteskan air mata. Ia sadar betapa beratnya jalan yang dilalui Naruto, kesulitan sejak kecil hingga perang sebesar ini. Namun, Naruto menatapnya dengan tegas. Bagian tersulit baru dimulai sekarang, ayah. Tak ada waktu lagi untuk menyesali masa lalu. Seketika, Minato pun tersenyum. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Naruto kini adalah shinobi yang kuat dengan memiliki jiwa yang matang. Dengan kombinasi cakra Minato, cakra Kurama, dan Hiraishin milik Minato, mereka berhasil menyelamatkan seluruh aliansi shinobi dari kehancuran. Seluruh pasukan berhasil keluar dari penghalang Kekkei Genkai sebelum Bijudama Obito meledak. Tapi kemenangan tak berlangsung lama. Tiba-tiba muncul Uchiha Madara. Madara yang dibangkitkan menggunakan jurus Rinne Tensei no Jutsu langsung merampas cakra Kurama dari tubuh Naruto. Naruto seketika jatuh dalam kondisi kritis dan diambang kematian. Sakura dan Gaara membawa Naruto yang sekarat ke tempat Minato. Sepanjang perjalanan, Sakura memberikan napas buatan kepada Naruto agar Naruto tidak mati. Dan sesampainya di hadapan Minato, Sakura berkata dengan panik, "Hokage keempat, sudah tidak ada waktu, cepat selamatkan Naruto." Gaara menatap Minato dengan berkata, "Berikan setengah cakra Kurama yang ada dalam tubuhmu kepada Naruto. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Naruto." Seketika, dalam kondisi yang genting, Minato langsung mentransfer cakra Kurama kepada Naruto. Yang tiba-tiba, ingatan Minato kembali ke masa lalu. Kushina dulu sangat khawatir dengan kesibukan Minato sebagai Hokage. Ia takut Naruto akan tumbuh menjadi anak nakal, bandel, dan durhaka kepada gurunya. Lebih dari itu, ia takut Minato mati saat melindungi desa Konoha. Minato saat itu tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, aku adalah Hokage sekaligus ayah Naruto. Demi kalian berdua, aku tak akan mati seenaknya. Aku akan melindungi kalian apapun yang terjadi." Berkat cakra Kyuubi yang diberikan Minato, akhirnya Naruto kembali hidup. Dengan kekuatan baru dan semangat dari orang tuanya, Naruto kembali ke medan perang dan pada akhirnya bersama teman-temannya ia memenangkan perang dunia shinobi yang keempat dan membuat dunia shinobi kembali damai. Setelah perang selesai, waktu Minato di Edo Tensei pun akan habis. Ia menatap Naruto sambil berkata, "Ayah bangga padamu Naruto. Kau telah tumbuh menjadi shinobi yang hebat. Kau telah melampaui ayah dan mewujudkan impianku untuk mendamaikan dunia shinobi. Ayah berjanji akan menceritakan semuanya kepada ibumu." Lalu Naruto yang menahan tangisnya ia berkata, "Tolong sampaikan kepada ibu ayah. Jangan khawatir, aku di sini baik-baik saja. Meskipun aku seorang Jinchuriki, aku punya banyak sekali teman. Aku selalu makan teratur. Aku selalu menghormati semua guruku. Meskipun aku murid yang bodoh di akademi, aku selalu tak pernah menyerah. Dan meskipun aku sudah berusia 17 tahun, aku masih belum mengerti soal wanita ataupun alkohol. Ibu selalu memintaku mencari perempuan baik seperti dirinya. Aku belum bisa mewujudkannya. Tapi suatu hari nanti aku akan mewujudkannya dan aku akan menjadi Hokage yang lebih hebat darimu." Seketika air mata Naruto mengalir deras. Menyadari itu adalah saat terakhir kali ia bersama ayahnya.
Tubuh Minato perlahan hancur seperti cahaya. Jiwanya melayang pergi sambil berkata, "Pasti Naruto, aku akan sampaikan semuanya kepada ibumu." あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって。 Dan kisahnya pun tamat. Sungguh ending yang sangat membagongkan.